Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngeluyur dimanapun anda berada. Nah, untuk kali ini Jumeri akan mengajak teman-teman untuk ngeluyur ke kebun cabai yang gagal panen, boleh ya. Untuk keseruannya, yuk cekidot. Oke, boleh. Sebelum lanjut ke video yang dimaksud, boleh ya. Saya akan menyapa teman-teman, boleh ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu dan sukses selalu, bolo. Oke, bolo. Di sini saya akan mengajak teman-teman melihat lebih dekat, bolo. Dalam artian melihat dekat itu, di sini ada kebun cabai milik petani yang gagal panen, bolo. Dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim, hujan yang tidak berhenti-berhenti ketika di malam hari, jadi akhirnya tanaman cabenya pun banyak yang seperti ini, bolo. Jadi cabai di sini rusak berat, bolo. Beliau pun, Pak taninya ini udah rugi puluhan juta, bolo. Belum lagi biaya operasionalnya. Jadi kita lihat lebih dekat yuk, gimana ini keadaan tanaman-tanaman cabainya, bolo ya. Jadi seperti ini, bolo. Jadi cabai-cabainya seperti ini, daunnya keriting, terus buahnya pun tak bisa tumbuh maksimal, bolo, karena terserang hujan, ditambah lagi dengan busuk pada buahnya, bolo. Pokoknya Pak taninya ini merugi sampai puluhan juta, bolo. Tapi gimana lagi ya, bolo ya. Ini udah resiko jadi petani, bolo. Jadi dikala tanaman bagus adalah keberkahan bagi kita, tapi di saat seperti ini, bolo ya, tanaman pada rusak seperti ini, bolo. Nah, seperti ini, daunnya pada mengeriting seperti ini. Ini udah alamat gak bisa diperbaiki, bolo. Kalau udah daun mengkeret atau keriting seperti ini, jadi Pak taninya udah pasrah ini, bolo ya. Jadi mengambil sisa-sisa yang bisa dijual, ya bisa dipanen, bolo. Selanjutnya dibiarkan busuk begitu saja, bolo ya. Seperti ini keadaan tanaman cabenya, bolo. Banyak yang kering, banyak yang keriting, pokoknya gagal panen, bolo. Kita ini lagi mengelilingi kebun-kebunnya, terus Pak taninya pun udah gak bersemangat lagi karena ini udah alamat gagal total, bro. Nah, ini belum lagi harga-harga untuk pestisidanya untuk pestisidanya kan juga mahal, bro. Belum lagi perawatan untuk pupuknya. Pokoknya kalau udah seperti ini, petani udah diambang frustasi, bro ya. Gimana tidak, dengan biaya operasional yang begitu mahal, belum lagi obat-obatan yang sangat tinggi harganya. Sekarang untuk tidak menyebut merek, bro ya, sekarang untuk pestisida satu botol 40 ml itu harganya udah di atas 400.000, bro. Itu untuk satu jenis pengusir hama, belum yang lainnya, bro ya. Makanya jangan heran kalau petani cabai, bisa kita lihat kalau di saat harga cabai itu meroket, petani ya bisa sukses, bro. Nah, ini ada tomatnya juga mengering seperti ini, bro. Tapi di saat harga cabai hancur, terus ditambah lagi dengan rusak seperti ini, bro, sudah petani bisa jadi merana kalau sedih, bro. Jadi sudah jadi resiko petani, bro ya. Apalagi petani hortikultura seperti tanaman cabai ini, bro, full membutuhkan pestisida
pastinya. Terus belum lagi tenaga kerja bolo, udah jadi resiko bolo ya, seperti ini bolo. Pak Taninya udah angkat tangan kalau seperti ini bolo, udah gak semangat lagi untuk merawat tanam-tanamannya. Karena kalau udah seperti ini bolo ya, kita merawat istilahnya menyelamatkan pun hasilnya udah tidak sesuai. Nah seperti ini, ditambah lagi harga pestisida dan pupuknya pun tergolong tinggi, belum lagi cuaca yang tidak mendukung bolo. Jadi kita bukan menyalahkan cuaca, tapi ini udah jadi tradisi umum bagi para petani cabai bolo. Di saat musim hujan itu tinggi, itu kendala yang dihadapi adalah cuaca hujan itu bolo. Karena apa? Kalau udah tanaman terguyur air hujan terus, akhirnya di tumbuhan di pohon cabai akan terjadi kelembapan yang sangat tinggi. Akhirnya terjadi jamur. Nah, jamur itu akan merembet ke batang-batang pohon. Setelah itu terjadi pembusukan. Dan seterusnya akhirnya terjadi gagal panen seperti ini bolo. Jadi seperti ini bolo ya, resiko-resiko yang kita ambil. Makanya kalau musim seperti ini, penghujan seperti ini, para petani itu kebanyakan baru biasanya mulai April sampai bulan Mei itu baru nanam bolo. Jadi antisipasi untuk di bulan Juni, Juli itu udah mulai panen, karena di situ biasanya musim kemarau bolo. Seperti yang kita tahu, tanaman cabai terutama cabai besar ini sangat rentan sekali terhadap cuaca bolo. Apalagi air hujan. Cuaca di malam hari, hujan di malam hari sangat berpengaruh terhadap kesehatan tanaman cabai itu sendiri bolo. Jadi ada sih memang petani-petani yang udah handal, intinya udah dikira udah suhu itu mampu melampaui cuaca-cuaca seperti itu bolo. Makanya kalau petani-petani besar bisa menggunakan greenhouse, itu dia bisa tahan di berbagai cuaca bolo, entah panas, entah hujan. Karena kalau pakai di media greenhouse kan terlindungi dari sinar matahari langsung, juga dari air hujan yang turun bolo. Tapi itu pun juga tidak murah bolo, harus membutuhkan biaya yang sangat banyak. Hanya petani-petani yang bermodal besar lah yang bisa melakukan itu bolo. Sedangkan atau petani-petani konvensional dan tradisional seperti ini bolo, ya cuma mengharapkan keterbesaran yang ada bolo ya. Ya seperti inilah keadaannya bolo ya. Jadi para petani di sini udah istilahnya angkat tangan bolo. Jadi menjual yang bisa tersisa dijual bolo. Itu pun kalau seperti ini dapat pengganti untuk pupuknya aja udah untung. Belum lagi pestisida, belum lagi ongkos tenaga kerja. Udah ya gimana lagi bolo ya, kita harus siap dengan segala resiko, karena itu tadi udah jadi resiko petani bolo ya. Demikianlah perjalanan di Maling Luyur gitu ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam bertani itu tak selamanya berhasil, juga ada gagalnya bolo ya. Jadi saat cuaca yang tidak menentu seperti ini, biasanya petani mengeluhkan hasil panennya bolo. Kebanyakan dari mereka ada yang gagal panen bolo ya. Oke bolo,
kita sebagai petani cuma berusaha bolo ya, dan Gusti Allah yang menentukan. Jadi demikianlah perjalanan singkat untuk kali ini. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Amin. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen agar Jumari bikin video-video menarik lainnya yang lebih bermanfaat bolo ya. Oke bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus petani Indonesia.